Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Saudara dan saudariku yang kekasih, perumpamaan Tuhan Yesus menyoroti dua sikap manusia dengan sangat tajam. Apakah itu berarti bahwa yang satu baik dan yang satu buruk? Apakah artinya orang Farisi itu jahat? Sebaliknya, orang pemungut cukai itu baik. Kita harus mengamati dengan teliti sebelum menyimpulkannya. Orang Farisi dengan segala pekerjaan baik yang dilakukan, sebenarnya itu juga sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Namun ketika semua kebaikan itu dijadikannya dasar untuk memaksa Allah agar Allah menerima dia, dan di bagian lain agar Allah menghukum orang yang dianggapnya jahat, maka disitulah letak kesalahan itu. Pada edisi sebelumnya kita menyebut ini sebagai kesombongan rohani. Sombong secara jasmani saja tidak baik, apalagi sombong secara rohani, itu sungguh celaka. Seharusnya orang jangan membanggakan diri di hadapan Allah dengan segala perbuatan baik yang telah dilakukannya, karena sesungguhnya di luar kasih dan kemurahan Allah, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa karunia Allah, manusia tidak memiliki sesuatu apapun. Tanpa Allah, manusia itu miskin, buta, dan telanjang. Lantas pemungut cukai itu bagaimana? Ia juga jahat, tetapi mengapa ia boleh pulang sebagai orang yang dibenarkan? Dalam hidup sehari-hari, para pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya, karena pekerjaan mereka yang seringkali dilakukan dengan curang, suka memeras, dan dilakukannya demi penjajah Romawi. Orang-orang tidak suka kepada mereka. Padahal kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang kaya raya. Kita ingat kisah Sakeus yang suatu saat ingin melihat Tuhan. Dikatakan Sakeus tidak bisa mendekat kepada Yesus, tidak mampu menembus kerumunan orang banyak yang ada di sekitar Yesus. Dikatakan di sana karena tubuhnya pendek. Kelihatannya ini bukan satu-satunya penyebab. Masih ada dugaan penyebab lain sehingga Sakeus tidak bisa melihat Yesus dengan cara yang biasa, yaitu karena sikap hidupnya yang jahat kepada sesama. Ini yang menyebabkan ia dibenci dan tidak disukai orang. Maka ketika Sakeus hendak mendekat, orang-orang mulai membuat barikade untuk menghalangi dia. Sakeus mungkin dipepet ke sana kemari, didorong-dorong agar tidak bisa maju mendekat kepada Yesus. Begitulah gambaran hidup pemungut cukai yang juga tidak baik. Tetapi ketika pemungut cukai datang ke bait Allah, ia sadar siapa dirinya. Ia tahu ia hendak menghadap kepada siapa, yaitu Allah, kepada Tuhan yang Maha Melihat. Tidak mungkin ia bersembunyi dari penglihatan Allah. Maka ia datang dengan
rasa takut dan gemetar. Ia malu, ia tidak berani menengadah ke langit, ia tidak berani mendekat kepada mezbah. Ia berdiri di kejauhan sambil memukul diri dan merintih di hadapan Allah. Doanya pendek, namun menembus jauh ke dalam hati. Seruannya ini yang kemudian memungkinkan ia diterima di hadapan Allah. Ia kemudian dikatakan Yesus pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Begitulah pemungut cukai itu datang bukan dengan kesombongan rohani, melainkan sadar akan dirinya yang miskin, buta, dan telanjang. Ia datang dalam kebangkrutan rohani. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain mengatakan dengan kata-kata yang sederhana, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara dan saudariku yang kekasih, untuk mengelabui manusia, orang mungkin bisa menempuh berbagai macam cara. Bisa dengan berpura-pura rajin dengan ibadahnya, atau bermanis-manis di hadapan orang. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kudus, orang dapat mengenakan atribut-atribut agamanya agar itu dilihat orang dan dipuji-puji. Tetapi semua itu adalah semu dan sia-sia di hadapan Allah. Jika kebaikan itu tidak dilakukan atas dasar kasih kepada Allah, maka semuanya adalah kosong dan tidak bernilai. Ingat perintah Tuhan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Artinya perbuatan baik itu harus demi Allah dan demi sesama, bukan untuk mencari pujian atau kebanggaan diri sendiri. Oleh karena itu, lebih baik kita datang kepada Tuhan sebagai pengemis yang miskin dan tidak berdaya, tetapi pulang dengan gagah sebagaimana pangeran, daripada kita datang seperti seorang sultan tapi pulang dalam keadaan yang hina dan celaka. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.